Semuanya diawali dengan Allah, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose bab 1 ayat 16. Sebelum Anda memikirkan Allah, pertanyaan tentang tujuan hidup tidaklah berarti. Ini bukan mengenai Anda. Tujuan hidup Anda jauh lebih besar daripada prestasi pribadi Anda, ketenangan pikiran Anda, atau bahkan kebahagiaan Anda. Ini jauh lebih besar daripada keluarga Anda, karir Anda, atau bahkan mimpi-mimpi terliar dan ambisi Anda. Jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Pencarian tujuan hidup telah membingungkan banyak orang selama ribuan tahun. Ini karena kita pada umumnya memulai dengan titik awal yang keliru, yaitu diri kita sendiri. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berpusat pada diri sendiri, seperti ingin menjadi apakah aku kelak? Apa yang sebaiknya aku lakukan dengan hidupku? Apakah sasaran-sasaranku, ambisi-ambisiku, impian-impianku untuk masa depanku? Tetapi, memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak akan pernah menyingkapkan tujuan hidup kita. Alkitab berkata bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Anda tidak akan menemukan makna hidup dengan mencarinya di dalam diri Anda sendiri. Anda mungkin telah mencobanya. Bukan Anda yang menciptakan diri Anda. Jadi, Anda sama sekali tidak mengetahui untuk apa Anda diciptakan. Anda tidak bisa sampai pada tujuan hidup Anda bila memulainya dengan berpusat pada diri sendiri. Anda harus mengawalinya dengan Allah, pencipta Anda. Anda ada hanya karena Allah menghendaki Anda ada. Anda diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Dan sebelum Anda memahaminya, kehidupan tidak akan pernah bisa dipahami. Hanya di dalam Allah lah kita menemukan asal-usul kita, identitas kita, makna kita, tujuan kita, pentingnya kita, dan masa depan kita. Setiap jalan lain akan membawa kepada jalan yang buntu. Banyak orang berupaya memanfaatkan Allah untuk aktualisasi diri mereka sendiri. Tetapi ini merupakan pemutarbalikan alam dan pasti gagal. Anda dijadikan untuk Allah, bukan sebaliknya. Dan hidup berarti membiarkan Allah memakai Anda bagi tujuannya, bukan Anda yang menggunakan Allah bagi tujuan Anda sendiri. Alkitab berkata, karena memikirkan hal-hal yang dari daging merupakan jalan buntu, perhatian kepada Allah membawa kita ke tempat terbuka, yaitu kepada kehidupan yang bebas dan luas. Tentu saja, banyak rekomendasi yang seringkali menghasilkan sukses yang besar. Misalnya saja, buku-buku yang menolong diri sendiri, bahkan yang merupakan buku-buku Kristen yang biasanya menawarkan beberapa langkah yang bisa diramalkan untuk menemukan tujuan hidup kita. Anda biasanya bisa berhasil dalam meraih suatu sasaran
jika Anda berkonsentrasi pada sasaran tersebut. Namun, mencapai sukses dan memenuhi tujuan hidup Anda sama sekali bukan hal yang sama. Anda bisa mencapai semua sasaran-sasaran pribadi Anda dan menjadi luar biasa berhasil dalam standar dunia, dan tetap tidak mengetahui tujuan-tujuan yang untuknya Allah menciptakan Anda. Anda membutuhkan lebih dari nasihat untuk menolong diri sendiri. Alkitab mengatakan menolong diri sendiri sama sekali tidak menolong. Mengorbankan dirilah caranya untuk menemukan diri Anda sendiri, diri sejati Anda. Buku tulisan Rick Warren bukan untuk menolong diri sendiri, juga bukan untuk menemukan karir yang tepat, meraih impian-impian Anda, atau merencanakan hidup Anda. Bukan juga berisi cara untuk menjejalkan lebih banyak kegiatan ke dalam jadwal Anda yang sudah sangat padat. Sebetulnya, audio saya ini memaparkan bukunya Rick Warren, The Purpose Driven Life, akan mengajarkan Anda cara untuk mengurangi kegiatan Anda dalam kehidupan dengan memusatkan perhatian pada apa yang paling penting. Dan buku Rick Warren berbicara tentang menjadi sesuatu yang sesuai dengan tujuan Allah menciptakan Anda. Mungkin Anda bertanya, bagaimana Anda menemukan tujuan Allah menciptakan Anda? Di sini Anda memiliki hanya dua pilihan. Pilihan pertama adalah spekulasi. Inilah pilihan sebagian besar orang, yakni Anda dan saya mungkin menebak, menduga, atau berteori. Ketika orang berkata, saya selalu berpikir bahwa kehidupan adalah, dan di sini yang dimaksudkan adalah inilah perkiraan terbaik yang bisa mereka hasilkan. Dan selama ribuan tahun, filsuf-filsuf hebat telah berdiskusi, berspekulasi tentang makna kehidupan. Dan filsafat kita tahu adalah suatu ilmu penting dan memiliki manfaat. Namun, apabila filsafat menentukan tujuan hidup, bahkan filsuf-filsuf yang paling bijak pun hanya menebak. Kita bisa melihat pada apa yang telah Allah nyatakan tentang kehidupan di dalam firman-Nya. Cara termudah untuk menemukan tujuan sebuah barang adalah bertanya pada penciptanya. Hal yang sama berlaku untuk menemukan tujuan hidup kita. Maka, tanyakan pada Allah. Allah tidak meninggalkan kita di dalam kegelapan untuk bertanya-tanya dan menebak. Dengan jelas, Allah telah menyatakan 5 tujuannya untuk kehidupan kita di dalam Alkitab. Alkitab ialah buku panduan kita yang menjelaskan mengapa kita hidup, bagaimana kehidupan berjalan, apa yang harus dihindari, dan apa yang bisa terjadi pada masa depan. Di sini Alkitab menjelaskan apa yang tidak mungkin diketahui oleh buku untuk menolong diri sendiri atau buku filsafat. Alkitab berkata hikmah Allah tersembunyi jauh di dalam maksud-maksudnya. Apa yang Allah tentukan sebagai cara untuk memunculkan hal terbaik yang Ia ciptakan di dalam diri kita bukanlah berita terbaru, melainkan lebih merupakan berita tertua. Allah bukan sekedar titik awal dalam kehidupan kita. Dialah sumber kehidupan. Untuk menemukan tujuan hidup kita harus melihat firman Allah, bukan hikmat dunia. Kita harus membangun kehidupan kita di atas kebenaran-kebenaran kekal, bukan psikologi umum, motivasi sukses, atau kisah-kisah yang memberi inspirasi. Alkitab berkata, di dalam Kristuslah kita menemukan siapa kita dan untuk apa kita hidup.
Jauh sebelum kita mendengar tentang Kristus untuk pertama kali dan membangkitkan harapan-harapan kita, Dia telah melihat kita, merancang kita bagi kehidupan yang penuh kemuliaan, bagian dari keseluruhan tujuan yang Dia kerjakan di dalam segala sesuatu dan semua orang. Dan ayat ini memberikan 3 wawasan ke dalam tujuan kita. Yang pertama, kita menemukan identitas dan tujuan melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Yang kedua, Allah memikirkan kita jauh sebelum kita pernah berpikir mengenainya. Tujuannya bagi kehidupan kita telah ada sebelum keberadaan kita. Dia merencanakannya sebelum kita ada. Dan tanpa masukan kita boleh memilih karir kita, pasangan kita, hobi kita, dan banyak bagian lain dari kehidupan kita. Namun, kita tidak bisa memilih tujuan kita. Yang ketiga, tujuan hidup kita sesuai dengan tujuan yang jauh lebih besar dan menyangkut alam semesta yang telah Allah rancang bagi kekekalan. Sahabat sehati, tanpa Allah, hidup tidak bisa dipahami. Mungkin Anda dan saya pernah merasa berada di dalam kegelapan mengenai tujuan hidup kita. Dan saya katakan selamat, Anda segera akan masuk dalam terang. Sahabat sehati, untuk hari pertama ini, saya akan mengajak sahabat sehati untuk berpikir tentang tujuan hidup kita masing-masing. Pokok untuk direnungkan adalah ini bukan mengenai saya. Ayat untuk diingat adalah segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, dari Kolose bab 1 ayat 16b. Dan pertanyaan untuk dipikirkan atau sebagai bahan refleksi, kendati ada segala promosi di sekitar saya, bagaimana saya bisa mengingatkan diri sendiri bahwa kehidupan sebenarnya adalah mengenai hidup untuk Allah, bukan bagi diri sendiri. Sahabat sejati yang mengikuti rekaman audio ini adalah hari pertama. Terima kasih untuk sahabat sehati yang ingin mendengarkan dan memulai mengikuti hari demi hari sampai mencapai 40 hari. Nah, ini adalah cara untuk kita menemukan tujuan kita bersama Tuhan. Karena kehidupan ini adalah berkat yang Dia berikan untuk kita. Dan semoga saja bermanfaat. Sampai jumpa pada hari kedua.